Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Belasan karyawan sebuah toko di Mall Lembuswana, Samarinda keracunan gas. Puluhan kios di Pasar Kelandasan Balikpapan dibongkar oleh petugas gabungan. Harga beras di Pasar Sangatta, Kutai Timur terus melonjak menyebabkan pedagang resah. Pedagang dan pembeli beras di Pasar Induk Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, diliputi keresahan menyusul kenaikan harga beras. Sebagian pedagang menyebut kenaikannya mencapai Rp5.000 per minggu. Sedang pedagang lainnya menyebut kenaikannya mencapai Rp10.000 hingga Rp15.000 per karung ukuran 5 kg. Pedagang mengaku harga beras mulai melonjak sejak pertengahan Agustus 2023. Kenaikan tersebut menyebabkan angka penjualan menyusut. Sejauh ini, mereka tidak mengetahui penyebabnya. Pedagang hanya memastikan pasokan beras hingga sekarang tetap lancar. Ibu aja yang tahu anunya. Bagus. Ya naiknya sekitar 5.000-an. Naiknya per kilo, per karuman, per sak. Jadi yang 25 kilo. Ya kadang 345, 350 kadang. Yang dulunya ya 335 biasa, naik 5.000, naik 5.000 sampai 55.000 begitu. Terus? Dulu yang biasa kita beli 320 naik sekarang sudah 320 pertama dulu dibelikan, sekarang sudah naik nih 330. Ada yang naik 15.000, ada yang naik 10.000. Sekarungnya itu ya? Iya, dalam sekarungnya itu. Enggak juga kok Pak, bagus lancar-lancar aja. Enggak ya, kurang tahu juga sih kita pada ini apa masalahnya. Enggak ngerti juga. Pedagang berharap pemerintah turun tangan agar harga beras kembali turun. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur. Jadi tolong bisa dijelaskan di situ. Jelang pemilu 2024, Polda Kaltim terus memantapkan kesiapan. Salah satunya dengan menggelar skenario pengamanan yang mereka sebut Tactical Floor Game. Skenario ini digelar di lantai Convention Hall Samarinda Rabu siang. Kapolda Kaltim Irjen Pol Imam Sugianto menyatakan pengamanan pemilu di Kaltim akan melibatkan 1.700 personel. Skenario ini dibuat guna memantapkan tugas dan fungsi dari masing-masing satuan. Sementara tim yang terlibat pengamanan akan diberi sandi mantabrata. Abdul Hasan, kemudian Agus Salim, Kusuma Bangsa, Jalan Pak. Sampai besok latihan akan melibatkan personel kurang lebih 1.700. Rangkaian kegiatan ini tak lain dan tak bukan kita persiapkan dalam rangka untuk menyiapkan petugas dan aparat terkait lainnya dalam rangka untuk menggelar operasi mantabrata, yaitu operasi dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pemilu 2024. Latihan siswa anggota di ex Bandara Terpidum yang insya Allah akan dihadiri oleh seluruh rekan-rekan Forkopimda, kemudian tim asistensi dari Mabes Polri, kemudian akan dihadiri seluruh pimpinan organisasi politik. Di belakang 2 unit R2 11 meter ada satu unit. Skenario pengamanan pemilu ini akan diteruskan di kabupaten dan kota sekaltim. Kemudian
di belakang Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Masyarakat Kampung Harapan Jaya, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, sebulan terakhir diliputi resah menyusul lambannya jaringan internet. Umumnya kondisi ini dirasakan dari pagi hingga pukul 10 malam. Setelahnya, jaringan internet kembali lancar. Kepala Kampung Harapan Jaya, Ali Sasmirul mengaku heran. Berbagai upaya sudah dilakukan agar jaringan internet di kampungnya kembali lancar. Upaya ini dilakukan karena internet sangat dibutuhkan, terutama untuk pelajar. Dari pimpinan kampung jelas kita sadar juga sama keluhan dari masyarakat memang benar adanya. Sudah sebulan ini kurang lebih itu kalau mulai dari pagi, mulai dari jam 9 itu sampai jam 10 malam itu jaringan internet betul-betul lelet betul. Masyarakat itu besok baru menikmati itu sekitar jam 10 ke atas baru bisa menikmati dengan jaringan sudah mulai bagus lagi. Dan hanya sebulan berikutnya dengan sekarang mudah-mudahan dari pemerintah daerah atau teman-teman dari Telkomsel sendiri secepatnya memberikan atau melayani sesuai permintaan dari masyarakat. Warga berharap jaringan internet di kampungnya bisa segera diperbaiki agar keresahan mereka tidak bertambah. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ratusan anak usia dini dan sekolah dasar di Balikpapan antusias mengikuti Festival PAUD di Gedung BSCC Dom Balikpapan. Festival ini merupakan bagian sosialisasi metode belajar di sekolah dasar yang dimiripkan dengan pembelajaran di PAUD. Itu dimaksudkan agar para orang tua memahami teknik pembelajaran yang diberikan. Bagi anak-anak, metode ini akan sangat menarik sebab mereka bisa belajar sembari bermain. Festival ini sudah kita inisiasi mulai beberapa pekan yang lalu. Alhamdulillah hari ini terlaksana dengan sukses ya, dengan rangkaian kita bersama-sama bagaimana mensukseskan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Semoga dengan adanya kegiatan ini masyarakat Kota Balikpapan mengetahui bagaimana anak-anak kita masuk ke SD itu sangat menyenangkan. Kegiatannya, cara belajarnya sama dengan PAUD. Kepala Dinas Pendidikan Balikpapan Irfan Taufik menegaskan festival ini ajang bagi guru untuk menyatukan persepsi terkait transisi belajar menyenangkan dari PAUD ke SD. Dalam ajang Festival PAUD untuk menyatukan persepsi kita bersama bagaimana transisi PAUD SD yang menyenangkan. Banyak anak-anak kita yang sudah di TK, yang tidak mengenyam TK masih bisa menikmati suasana seperti TK di sekolah SD. Jadi pemerintah Kota Balikpapan mendukung kegiatan ini pertama dengan melakukan pembangunan sarana prasarana. Di SD itu nanti kursinya kayak TK. Metode baru pengajaran di sekolah dasar dengan metode PAUD ini akan dimulai tahun ajaran mendatang. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri.
Selamat pagi dan sampai jumpa.